Setelah Qin Yichen bergerak, dia tidak mengambil pandangan kedua. Apalagi ragu-ragu sejenak, dia menurunkan tubuhnya dengan tiba-tiba, dan kakinya yang terbuat dari logam membuat putaran dan suara yang hampir runtuh. Melihat bahwa Qin Yichen tidak bermaksud menjelaskan, utusan itu sedikit cemas. Qin Yichen tidak hanya tidak memiliki penjelasan, tetapi serangan itu menjadi semakin kompak. Bahkan jika utusan itu sengaja menanyakan asal-usul Qin Yichen, dia tidak punya banyak waktu luang di medan perang yang begitu cemas. Membuka tangannya, telapak tangan transparan muncul dari udara tipis, dan dengan gerakan utusan ilahi, kedua telapak tangan juga bergerak cepat, dan meninju dengan keras pada cahaya pedang berlapis. Raungan mengiringi benturan, menggulung kerikil di tanah, untuk sementara mengaburkan pandangan. Dan saat ini, Qin Yichen telah lama menunggu. Bila cahaya bilah tersembunyi di lapisan cahaya bilah, menebas langsung ke arah magma di bawah. Dalam sekejap, magma panas naik dari tanah. Magma ini bukan produk alami, tetapi secara khusus disiapkan oleh 9 ekor untuk latihan persembunyian mereka sendiri. Meskipun tidak secara langsung memblokir deteksi kesadaran pihak lain dan cara lain, itu selalu dapat ditangguhkan untuk sementara waktu. Dan konfrontasi para master seringkali hanya sesaat. Ledakan. Dengan kaki tegang Qin Yichen mengerahkan kekuatan, di belakangnya, topan besar menggulung kerikil panas di tanah dan membengkak. Setelah utusan ilahi mengirim kedua tinju bersama-sama, tinju yang sama sekali tidak kalah dengan kecepatan cahaya pisau Qin Yichen terbanting, dan kali ini serangan itu dibatalkan. Ketika pukulan terakhir gagal, utusan ilahi sedikit mengernyit. Satu pukulan kurang, apa masalahnya? Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat ini, belum lagi kekuatan melihat langsung melalui lawan. Setidaknya, cara menumpuk cahaya pedang seperti Qin Yichen setidaknya bisa menghitung berapa banyak cahaya pedang yang ada. Tapi sekarang, pukulan terakhir gagal, yang membuat hati utusan itu sedikit terkejut. Dia langsung mengingat semua tindakan Qin Yichen di benaknya, dan dia menemukan waktu ketika ritmenya tidak tepat. Kemudian mulailah mencari pisau itu, di mana pisau yang hilang ini disembunyikan. Deru itu tak henti-hentinya, dan gelombang udara panas sudah bertiup. Sampai sepotong magma yang belum hilang berputar-putar, tubuh merahnya mengingatkan utusan itu. Tanah. Tinjunya jelas meledak ke arah Qin Yichen. Bagaimana mungkin ada sepotong magma aneh yang terbang ke arah yang berlawanan? Ini tidak logis. Yang paling penting adalah bahwa pada saat ini, utusan ilahi tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Kesadaran langsung mengunci posisi Qin Yichen sebelumnya, dan tidak ada yang ditemukan. Tetapi utusan itu melihat apa yang tidak tersebar di tanah, karena Qin Yichen memeluk pusaran kerikil yang dibentuk oleh tapaknya yang keras. Utusan ilahi langsung mengerti bahwa di depannya, tidak hanya ada cahaya pedang, tetapi juga orang gila yang rela bertarung sampai mati dengan nyawanya. Sekarang situasi pertempuran tiba-tiba menjadi cemas, dan kesadaran dewa telah dilepaskan, siap untuk menjelajahi posisi orang ini kapan saja. Sangat disayangkan bahwa kecepatan reaksi utusan ilahi itu cepat, tetapi itu masih lebih lambat. Ketika dia mencari, Qin Yichen sudah menyiapkan cara untuk menghadapinya. Jika dia ingin menyerang dan menyelesaikan pertempuran dalam 20 napas, hanya ada solusi cepat. Untuk mencapai ini, Anda harus menghindari pertahanan lawan dengan sempurna. Setelah lawan memblokir salah satu serangan Anda sendiri, Anda ingin memulai serangan lagi. Tetapi tidak sesederhana itu, setidaknya dalam 20 napas. Dari hitungan mundur, Qin Yichen tidak merasa bahwa dia masih memiliki kemampuan itu, dan kemudian menemukan kesempatan itu lagi. Debu yang terangkat pada saat ledakan pasti akan ditemukan, dan berdasarkan premis bahwa Qin Yichen ingin menyelesaikan serangan ini, dia harus memprediksi penilaian lawan. Dengan semua debu di langit, pihak lain pasti akan berarti bahwa arah serangannya adalah tanah. Bagaimanapun, magma panas adalah penutup terbaik. Tapi Qin Yichen tidak membutuhkannya. Dia memiliki aura, sarana yang sama sekali bukan milik dunia ini. Sekarang ini adalah kemenangan yang mengejutkan. Selama nafas ketiga serangan Qin Yichen, utusan itu tidak menemukan posisi Qin Yichen, dan hatinya tiba-tiba menjadi tegang. Lawan aneh ini memiliki terlalu banyak trik dan rutinitas, dan tidak ada tempat yang berkembang sesuai dengan harapannya. Dari retret sebelumnya hingga giliran menyerang yang tiba-tiba, dia masih sangat mudah tersinggung dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Apakah dia tidak mempertimbangkan konsekuensi dari kegagalan menyerang sama sekali? Belum memikirkannya sama sekali. Apakah ada kesenjangan besar dalam kekuatan antara dia dan dirinya sendiri? Bukankah serangan pihak yang dirugikan harus didasarkan pada perlindungan diri dan kehati-hatian? Dia tahu bahwa setelah serangan ini, dia tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Mengapa dia harus gigih dalam menyerang? Tepat ketika keraguan yang tak terhitung muncul di hati utusan itu, dia melihat bayangan melintas di tanah sejenak. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas di dunia ini, dan kekuatannya tidak biasa. Pengamatan secara alami juga merupakan bagian dari kekuatan. Jika Anda berubah menjadi orang biasa, Anda tidak akan melihat transformasi gelap kecil ini sama sekali. Malaikat itu tiba-tiba mendongak, dan dia melihatnya. Di langit,
dengan kedua tangan mengangkat pedang, Qin Yichen, yang langsung membunuhnya seperti orang yang terbakar. Kamu gila. Utusan itu dengan cepat berbalik. Tangan transparan. Satu digunakan untuk pertahanan, menutupi tubuhnya, dan tangan lainnya meraih Qin Yichen tanpa ampun. Di mata utusan, kekuatan Qin Yichen terlalu lemah. Tapi dia tidak tahu bahwa Qin Yichen sekarang terikat oleh senjatanya, bukan otak dan kemauan bertarungnya. Namun, ketika tangan utusan ilahi menyentuh Qin Yichen di langit, ekspresinya berubah. Tubuhnya hancur. Ya, itu benar-benar hancur. Tubuh Qin Yichen runtuh saat dia menyentuh telapak tangan utusan ilahi. Ini bukan karena tubuhnya telah mencapai batas, tetapi karena, pada saat ini, senjata-senjata ini telah menyelesaikan misi mereka, dan mereka harus mempertimbangkan bagaimana menghentikan kerugian tepat waktu. Mengambil keuntungan dari perhatian utusan itu, sebuah tangan tiba-tiba meraih dari bawah tanah, dan telapak logam itu masih membawa sedikit magma panas dan panas yang belum sepenuhnya mendingin. Suhu tinggi yang menyengat langsung membakar kaki utusan itu menjadi merah, dan rasa sakit yang menyengat menyapu seluruh tubuh dalam sekejap. Dan yang lebih putus asa dari sengatannya adalah tangan yang tidak bisa dilepaskan. Seperti hantu, dia memegangnya erat-erat. Pertarungan tangan kosong. Wajah utusan itu akhirnya tidak bisa menahan, dan dia mengejang dengan keras. Kamu gila habis-habisan. Kamu benar-benar menghindari penyelidikanku dengan bersembunyi di magma. Perbedaan kekuatannya begitu besar sehingga kamu benar-benar bertarung melawanku. Di mana utusan ilahi mengalami metode serangan yang mengerikan, seperti itu. Satu demi satu dering. Bahkan jika dia melakukannya dengan benar pada awalnya, dia tidak dapat menemukan jejak Qin Yichen. Begitu suara utusan itu jatuh, belati yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari tanah. Bertarung, tentu saja, lebih bermanfaat menggunakan prajurit pendek,